Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pada tema 7 indahnya keragaman negeriku, pada subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak sekalian, inilah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Terdapat dua jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda ferromagnetik dan benda paramagnetik. Benda ferromagnetik adalah benda yang bisa tertarik oleh magnet dengan kuat, sementara benda paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi tidak kuat. Berikut adalah contoh benda ferromagnetik, baja, besi, dan juga benda yang terbuat dari nikel. Kemudian benda paramagnetik yaitu aluminium, kayu, dan kaca dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Berikutnya adalah jenis magnet. Berdasarkan asal-usulnya ada dua jenis magnet. Yang pertama adalah magnet alam, magnet yang tersedia di alam. Contohnya adalah batuan yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi. Yang kedua adalah magnet buatan, yaitu magnet yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah magnet ladam, magnet U, dan sebagainya, serta benda elektromagnet, yaitu benda yang bisa menarik magnet kalau mendapat aliran arus listrik. Kalau aliran arus listriknya dihentikan, maka benda tersebut kehilangan gaya tariknya. Anak-anak sekalian, bentuk magnet dibuat dan diberi nama sesuai dengan bentuk fisiknya. Ini adalah magnet batang, magnet silinder, dan magnet ladam. Setelah berikutnya adalah magnet U, magnet butang, magnet cincin, dan yang terakhir adalah magnet jarum. Semua dibuat untuk keperluan masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh beberapa konsumen. Anak-anak sekalian, magnet itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, dapat menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan baja. Gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis seperti dari kertas, kain, dan plastik. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan, di mana masing-masing mempunyai gaya tarik magnet yang paling besar. Yang keempat, menimbulkan medan magnet, yaitu daerah yang terpengaruh oleh gaya magnet. Ini adalah gambar yang menunjukkan magnet dapat menarik benda ferromagnetik maupun paramagnetik, dan benda non-magnetik tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, cangkang bekicot atau siput, pensil, dan daun. Gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis seperti kaca. Di atas kaca ada logam dan di bawahnya ada magnet. Kalau magnetnya digeserkan, maka logam di atasnya ikut bergeser. Ini adalah kutub senama, yaitu utara dengan utara dan kutub selatan dengan kutub selatan. Kalau kutub utara dan utara digabungkan, maka tidak akan saling menempel. Akan terjadi tolak-menolak. Sementara kutub selatan dan utara kalau didekatkan akan saling menarik dan menempel satu sama lain. Dan berikutnya adalah medan magnet. Apabila magnet batang di sekitarnya diberikan serbuk besi, maka sebagian besar akan menempel pada kutub utara dan selatan. Karena pada bagian itu, gaya tarik magnetnya paling besar. Sementara yang tidak menempel itu terpengaruh dan dekat-dekat dengan magnet batang tersebut. Anak-anak sekalian, gaya magnet mempunyai beberapa manfaat, antara lain ujung gunting yang sering dipakai bisa mengandung magnet, sehingga para penjahit bisa mencari jarum jahit dengan menggunakan ujung gunting. Magnet pada pintu kulkas bisa bermanfaat merekatkan pintu kulkas dengan rapat. Magnet pada kompas bermanfaat untuk menunjukkan arah utara dan selatan, karena selalu menuju arah utara selatan dan terpengaruh oleh magnet alam yang ada di dalam bumi. Berikutnya adalah magnet pada dinamo sepeda bisa menghasilkan energi listrik, dan energi listrik bisa merubah menjadi energi cahaya sehingga lampu sepeda bisa menyala ketika roda berputar. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan sifat magnet dan manfaat gaya magnet. Anak-anak, berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi dinamakan juga gaya tarik bumi, karena gaya gravitasi ditimbulkan oleh tarikan bumi. Benda yang berat akan mempunyai gaya gravitasi yang lebih besar daripada benda yang bobotnya ringan.
daun yang melayang ke bawah dan buah yang jatuh ke bawah, maka buah akan lebih cepat jatuh ke permukaan tanah karena mempunyai berat yang lebih besar daripada daun yang kering. Anak-anak sekalian, pengaruh gaya gravitasi itu luar biasa. Semua benda yang menempel di permukaan tanah itu terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Demikian juga dengan benda-benda yang ada di langit, itu juga terpengaruh oleh gravitasi bumi. Semua benda yang kita lempar ke atas akan jatuh kembali ke permukaan tanah karena gravitasi bumi. Ini adalah ilustrasi bumi yang bulat. Semua benda menempel pada permukaan bumi yang bulat. Ada rumah, ada bangunan, ada sepeda, ada mobil, dan sebagainya. Awan di langit juga mendekat ke bumi karena terpengaruh oleh gravitasi bumi. Benda yang terletak jauh di permukaan bumi atau ada di ruang angkasa tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi sehingga dia melayang-layang di udara. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Besar kecilnya gaya gravitasi dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh dari bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Semakin dekat dengan bumi, maka pengaruh gravitasi bumi semakin besar. Kecepatan gravitasi bumi terhadap benda dipengaruhi oleh luas benda. Anak-anak perhatikan, parasut yang dipergunakan terjun payung itu bisa jatuh ke permukaan tanah dengan kecepatan yang berbeda-beda. Parasut yang permukaannya luas, maka lebih lambat jatuhnya ke permukaan tanah dibandingkan dengan parasut yang permukaannya lebih sempit. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah gaya gesek. Yang dimaksud dengan gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya yang berarah melawan gerak benda. Pada kursi roda ketika didorong, maka terjadilah gaya gesek antara ban roda kursi roda bergesekan dengan permukaan jalan yang dilewatinya. Anak-anak sekalian, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan kedua benda. Permukaan benda yang halus akan menghasilkan gaya gesek yang kecil, sementara permukaan benda yang kasar akan menghasilkan gaya gesek yang besar. Ini adalah gambaran permukaan kasar, sedang, dan rata, di mana masing-masing mempunyai gaya gesek yang berbeda. Lantai yang rata akan mempunyai gaya gesek yang lebih kecil dibandingkan dengan permukaan yang dilapisi karpet dan alas seperti pada gambar. Anak-anak sekalian, manfaat gaya gesek yang pertama adalah membantu kita berjalan dengan baik tanpa takut terjatuh, karena permukaan sendal atau sepatu yang kita pakai bersifat kasar, sehingga terjadi gaya gesek yang cukup untuk membuat kita tidak terjatuh. Berikutnya adalah pemakaian rem pada sepeda atau kendaraan yang bermanfaat. Kita bisa memperlambat kendaraan yang kita kendarai sehingga bisa kita kendalikan dengan baik. Dan beberapa contoh yang lain. Berikutnya adalah pengaruh negatif gaya gesek. Rantai sepeda motor yang bergesekan dengan as pada roda akan membuat rantai sepeda lama-lama menjadi aus dan perlu diganti, karena kalau tidak diganti akan mengganggu fungsi kendaraan bermotor. Berikutnya adalah motif ban pada kendaraan menjadi berkurang akibat pemakaian kendaraan yang berlangsung lama, sehingga perlu diganti. Ini adalah contoh permukaan ban yang masih baru dan yang sudah dipakai lama. Yang sudah lama dipakai berbahaya kalau tidak diganti pada waktu pemakaian, sementara permukaan yang kasar aman dipergunakan. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa berikan like dan subscribe, dan jangan lupa memberikan komentar pada kolom komentar. Sampai jumpa pada lain kesempatan.